Oke, pada video kali ini kita akan membahas ada 6 jenis bioma. Bioma yang pertama adalah hutan hujan tropis. Ciri dari bioma ini adalah curah hujannya tinggi. Mengapa dia tinggi? Karena daerah hutan hujan tropis atau bioma hutan hujan tropis itu berada di daerah ekuator. Ya, berada di daerah ekuator atau garis lintang 0 derajat. Di kelas 10 kita sudah membahas mengenai garis lintang dan garis bujur, di mana garis 0 derajat merupakan dikenal sebagai garis khatulistiwa, di mana garis daerah yang dilalui oleh garis lintang ini atau garis ekuator ini merupakan daerah dengan pancaran sinar matahari lebih konstan, ya. Kemudian ciri yang berikut adalah suhunya sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Mengapa demikian? Karena tentunya daerah tropis, daerah hutan hujan tropis merupakan daerah dengan penyinaran yang cukup serta sumber air yang cukup juga. Ya, jadi karena kedua hal tersebut sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bisa hidup, tentunya membuat daerah bioma hutan hujan tropis menjadi daerah dengan pohon yang berukuran besar, ya. Karena suhu, kondisi lingkungan yang sesuai, jumlah air dan penyinaran matahari sesuai membuat tumbuhan atau pohon atau vegetasi, ya, vegetasi sama dengan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, itu membuat tumbuhan ini berukuran besar. Mengapa berukuran besar? Ibu ulangi, karena lingkungannya mendukung. Ketersediaan air mencukupi, ketersediaan matahari yang merupakan unsur atau faktor eksternal yang diperlukan tumbuhan untuk bisa bertumbuh, ya. Itu yang membuat tanaman atau pohon di daerah hutan hujan tropis ini berukuran besar. Kemudian daunnya lebar atau dikenal dengan kanopi. Kanopi itu bagian atas, ya. Ini terpotong gambarnya, ya. Jadi bagian atas saat kita melihat ke atas itu daun-daunannya itu lebar-lebar, tertutupi. Ya, daerah itu tertutupi, daunnya lebar-lebar, ya. Daerah hutan hujan tropis ini daun-daunnya itu lebar. Mengapa demikian? Kembali lagi ke awal bahwa karena faktor lingkungan seperti air, suhu, kelembapan udara dan matahari itu tercukupi untuk tumbuhan di daerah hutan hujan tropis ini. Kemudian biodiversitasnya tinggi. Di pertemuan sebelumnya ada juga yang bertanya apa itu biodiversitas. Ya, dari kata bio artinya makhluk hidup, diversity berarti beragam. Berarti keberagaman makhluk hidupnya itu tinggi. Mengapa demikian? Kembali lagi karena faktor lingkungannya mendukung sehingga membuat makhluk hidup di sekitar dapat bertumbuh dengan baik, sehingga membuat tingkat keberagaman itu semacam banyak jenisnya, ya. Biodiversitas tinggi berarti makhluk hidupnya itu jumlahnya keberagamannya banyak ada, ya. Jadi itu dimaksud dengan biodiversitas tinggi, banyak jenisnya. Ada semut, bahkan semut itu banyak macamnya lagi. Ya, ada semut warna hitam, ada warna agak kemerahan, ada warna agak kecoklatan. Ya, itu yang dimaksud dengan biodiversitas yang tinggi. Kemudian ada jenis burung, ya, di mana burungnya itu bermacam-macam lagi. Ada burung cendrawasih yang merupakan endemik dari Papua, burung gagak, burung pipit, ya, burung elang, ya, dan banyak lagi burung. Itu dimaksud dengan biodiversitas yang tinggi. Ya, kemudian yang kedua, bioma yang kedua yaitu padang rumput, di mana curah hujan di daerah atau bioma ini itu cenderung lebih rendah dari daerah hutan hujan tropis, ya, bioma hutan hujan tropis. Kemudian ciri yang kedua yaitu turun hujan tidak teratur, ya. Hujannya tidak teratur. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena daerah padang gurun ini vegetasinya itu sedikit, ya. Vegetasinya sedikit sehingga membuat daerah ini
tidak ada yang menahan uap udara yang membuat, ini harusnya dipelajari di bagian hidrosfer ya, mengenai siklus air ya, di mana keberadaan pohon itu sangat bermanfaat, berfungsi dalam melakukan pembentukan hujan, sehingga daerah-daerah dengan ketinggian yang cukup tinggi, daerah-daerah yang daratannya cukup tinggi, itu akan dikenal sebagai daerah yang sering diguyur oleh hujan karena faktor vegetasinya itu. Kemudian ciri yang berikut adalah tumbuhan dominan adalah rumput. Mengapa bisa rumput yang dominan? Karena tumbuhan rumput merupakan tumbuhan yang cukup bisa bertahan di daerah-daerah dengan suhu yang cukup tinggi, seperti padang rumput ini. Kemudian penguapan tinggi. Mengapa penguapannya tinggi? Karena daerah padang rumput ini memiliki suhu yang cukup tinggi juga, sehingga membuat proses penguapan airnya itu akan tinggi ya. Kemudian hewan dominan ya, hewan yang dominan di daerah atau bioma padang rumput ini adalah kijang, rusa, jerapah, kambing ya, sapi, zebra, singa, dan harimau. Di mana hewan-hewan ini merupakan hewan-hewan yang dapat bertahan di daerah yang cukup panas. Nah, padang rumput ini dibedakan atas dua. Yang pertama adalah stepa, kemudian sabana. Apa perbedaan keduanya? Sama-sama padang rumput tentunya. Yang membedakan adalah untuk stepa, daerah stepa itu dikelilingi oleh semak belukar. Yang mendominan adalah semak belukar. Sedangkan sabana itu lebih mendominan adalah ada pohonnya. Jadi daerah padang rumputnya ya, rumput-rumput diselingi oleh pohon. Oleh karena ya, jadi pada gambar pada slide yang kalian lihat, tentunya kalian bisa menentukan bahwa gambar ini merupakan gambar padang rumput bagian sabana. Kenapa? Karena dia diselingi oleh beberapa pohon. Di sini ada beberapa pohon. Ya, kalau stepa itu semak belukar. Ya, rumputnya diselingi oleh semak belukar. Oke, bioma yang berikut adalah padang gurun. Nah, ciri dari bioma ini adalah hamparan padang pasir tentunya. Kemudian curah hujannya sangat rendah. Dengan curah hujan yang sangat rendah membuat daerah ini atau bioma ini jarang ditumbuhi oleh tumbuhan. Ya, vegetasinya sangat jarang. Mengapa demikian? Karena kondisi lingkungan di daerah gurun ini sangat ekstrim. Ya. Mengapa bisa ekstrim? Nanti kita jelaskan. Jadi suhu di malam hari itu akan sangat dingin, sedangkan suhu di siang hari itu akan sangat panas. Perbedaannya di malam hari bisa mencapai min 40 derajat Celcius, sedangkan siang hari bisa mencapai 40 derajat Celcius. Kita saja di Palopo itu suhunya bisa mencapai sekitaran 32 derajat Celcius. Coba bayangkan jika di padang gurun bisa mencapai 40 derajat Celcius. Ya, itu menyebabkan daerah padang gurun ini penguapannya itu lebih tinggi dari daerah padang rumput. Ya, karena suhunya yang cukup tinggi. Itu dipengaruhi juga karena vegetasinya yang sedikit. Bagaimana vegetasi bisa banyak di daerah gurun ini sedangkan suhunya saja sangat ekstrim. Ya, tumbuhan yang bertahan memiliki daun kecil. Mengapa tumbuhan yang bertahan memiliki daun kecil? Itu disebabkan karena daerah ini cukup panas, sehingga tumbuhan yang hidup di daerah gurun harus memiliki suatu modifikasi tertentu pada organ tumbuhannya, khususnya bagian daun, supaya apa? Supaya tumbuhan yang hidup di daerah ini bisa mengurangi penguapan. Dengan demikian, tumbuhannya bisa bertahan hidup. Salah satu contohnya adalah kaktus, di mana melakukan modifikasi daunnya berupa duri, sehingga penguapannya bisa lebih sedikit. Dan tumbuhan kaktus juga bisa menyimpan air dalam tubuhnya. Ya. Nah, hewan untuk daerah ini adalah ular, tikus, kadal, dan unta. Unta yang bisa
menyimpan air ya di dalam tubuhnya. Tikus ular ini merupakan hewan yang bisa bertahan di daerah yang cukup ekstrim seperti gurun. Nah, tadi Ibu ingin bertanya, mengapa di malam hari itu suhu sangat dingin sedangkan di siang hari sangat panas? Penjelasannya ini berkaitan dengan lapisan atmosfer ya. Mengapa saat malam itu sangat dingin? Itu disebabkan karena lapisan atmosfer, keberadaan awannya itu sangat minim ya, sehingga panas yang diterima di siang hari itu akan cepat menguap ke atas ke lapisan atmosfer, sehingga panasnya sulit untuk bertahan di daerah sini. Ini berkaitan dengan efek rumah kaca jika kalian sudah belajar di SMP ya. Karena ketidakberadaan awan di malam hari membuat proses pelepasan panasnya itu akan sangat cepat ya. Sedangkan pada siang hari mengapa sangat panas? Itu dikarenakan posisi matahari itu menyinari daerah ini sangat intensitasnya lebih banyak, dan juga didukung dengan faktor vegetasi yang sangat minim, sehingga radiasi matahari langsung mengenai daerah ini. Oke, bioma yang berikut adalah hutan gugur. Ya, hutan gugur mengapa disebut sebagai hutan gugur? Karena di musim tertentu tumbuhan atau vegetasi di daerah bioma ini akan berguguran. Mengapa demikian? Itu berkaitan dengan keberadaan 4 musim di daerah bioma ini. Ya, jadi bioma ini berada di lintang 35 sampai 55 lintang ya. Jadi lintangnya baik lintang utara maupun lintang selatan. Dia berada di lintang 35 sampai 55 derajat yang berdekatan ya dengan garis lintang 0 derajat ya, yang merupakan daerah tropis. Nah, bioma ini itu memiliki curah hujan yang cukup merata ya, konstan dia curah hujannya 750 sampai 100 mm per tahun ya. Itu berdasarkan alat ukurnya ya, nanti kita bahas. Kemudian suhunya dia bisa mencapai minus 2 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Jadi suhu udara di daerah ini itu tidak terlalu ekstrim, tidak se-ekstrim padang gurun. Mengapa demikian? Karena didukung oleh keberadaan vegetasi yang cukup merata ya. Meski vegetasinya cukup banyak dibanding bioma yang lain seperti padang gurun dan padang rumput, namun vegetasi di daerah hutan gugur ini tidak serapat ya, tidak serapat dengan hutan tropis, hutan hujan tropis. Mengapa demikian? Tentunya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kecukupan air ya, penyinaran matahari tentunya akan berbeda. Nah, di kelas 10 kita sudah membahas sedikit mengenai hal tersebut, karena bumi kita berputar atau berotasi itu seperti sebuah gasing ya. Jadi hutan gugur ini itu memiliki 4 musim. Yang pertama ada musim panas. Setelah musim panas itu akan terjadi musim gugur. Setelah musim gugur akan terjadi musim semi, kemudian musim dingin kembali, dan berlanjut seperti siklus ya. Jadi keempat musim ini berlanjut seperti siklus terus menerus, begitu, tidak akan putus ya. Jadi ini lebih banyak di daerah-daerah Eropa yang di musim gugur akan kita amati banyak daun-daun yang berguguran ya. Oke, berikut adalah bioma taiga. Jadi taiga ini curah hujannya itu sekitar 400 sampai 750 ya.
lebih kecil dari bioma yang lainnya, ya. Kemudian suhunya itu kisaran minus 12 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Jadi suhu di sekitaran taiga ini, bioma taiga ini itu lebih cenderung dingin, ya, cenderung dingin. Jika kalian pernah menonton film Hollywood, itu mereka lebih banyak mengeksplor tentang bioma taiga, ya, di mana bioma taiga ini dapat kita amati vegetasinya dengan keberadaan tumbuhan yang memiliki daun seperti berbentuk jarum. Contohnya adalah pinus dan cemara. Jadi pohon-pohon atau vegetasi yang mendominasi di daerah taiga, bioma taiga adalah pinus dan cemara. Kemudian ciri yang berikutnya adalah berada di belahan bumi bagian utara. Ya, bagian utara agak ke atas, ya, agak lintang 55 ke atas, lintang setelah daerah dari musim gugur, bioma gugur, ya, hutan gugur. Kemudian jumlah semak dan tumbuhan basahnya sedikit. Mengapa demikian? Itu berhubungan dengan suhu dan juga penyinaran mataharinya. Fauna dominan adalah rusa besar, beruang hitam, beruang coklat, rubah, serigala, dan burung. Di mana fauna yang mendominasi di daerah taiga merupakan fauna dengan kemampuan dapat bertahan di daerah dingin. Oke, bioma yang keenam, yang terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bioma tundra. Apa itu bioma tundra? Ya, apa yang membedakan dia dengan bioma taiga yang namanya hampir mirip, ya, sedikit-sedikit mirip, awalan T. Jadi tundra ini itu berada di daerah garis lintang tertinggi. Apa maksudnya garis lintang tertinggi? Berarti dia berada di sekitaran lintang 60 derajat sampai 90 derajat, yang merupakan lintang tertinggi, ya. Daerah paling kutub, baik itu kutub utara maupun selatan. Mengapa demikian? Karena daerah tundra ini merupakan daerah yang mendominasinya adalah es. Ya, silakan kalian perhatikan daerah kutub itu yang mendominasi adalah menutupi permukaannya itu adalah es, ya. Mengapa demikian? Karena daerah tundra ini memiliki suhu yang sangat dingin, ya, lebih dingin dari daerah atau bioma lainnya, seperti bioma taiga tadi, ya, yang mencapai minus 2 derajat, itu lebih dingin lagi daerah tundra ini, ya. Kemudian musim dingin panjang dan gelap berbulan-bulan. Mengapa bisa gelap berbulan-bulan? Itu pengaruhnya dengan rotasi bumi, di mana bisa saja daerah tundra ini itu tidak mendapatkan penyinaran matahari selama bisa mencapai berbulan-bulan, ya. Itu menyebabkan daerah tundra ini menjadi daerah yang cukup dingin. Kemudian tumbuhan lumut, tumbuhannya atau vegetasi yang mendominasi adalah lumut, rumput, semak, dan tidak terdapat pohon. Jika ada pohon, tentunya pohonnya berukuran pendek. Mengapa demikian? Ini dipengaruhi oleh suhu dari daerah tundra yang cukup dingin membuat tumbuhan menjadi sulit untuk tumbuh. Nah, kapan tumbuhan ini mulai muncul? Ya, tumbuhan ini akan mulai muncul perlahan pada saat musim panas daerah tundra mulai datang. Ya, jadi di daerah tundra itu juga memiliki musim panas, meskipun musim panasnya tidak lebih lama dari musim dingin. Jadi pada saat musim panas itu tentunya esnya mulai perlahan mencair, membuat tumbuhan seperti lumut, rumput, semak, dan pohon-pohon berukuran kecil itu perlahan mulai tumbuh, ya, karena suhunya sudah mulai normal kembali. Kemudian hewan atau fauna daerah tundra ini adalah beruang kutub, kelinci kutub, penguin, dan anjing laut. Tentunya hewan-hewan ini merupakan hewan-hewan yang memiliki lemak, ya, lemak yang cukup tebal dan juga bulu yang cukup tebal yang membuat mereka, melindungi mereka dari suhu lingkungan yang cukup ekstrim, ya. Sehingga tentunya saat kalian membawa hewan-hewan seperti sapi, ya, kambing atau kerbau di
ke daerah atau bioma tundra ini, tentunya mereka tidak akan bertahan hidup karena mereka tidak memiliki suatu modifikasi dalam tubuhnya seperti lemak yang tebal dan bulu yang tebal juga untuk bisa melindungi mereka dari suhu yang dingin, ya, membuat tubuh mereka tetap hangat meskipun lingkungannya dingin. Nah, kemarin ada yang bertanya mengenai maksud dari piramida ini, segitiga ini, ya. Jadi segitiga ini menandakan atau menggambarkan bahwa semakin dia, ini lintang 0 derajat ya, sedangkan ini lintang 90 derajat, lintang tertinggi. Di mana lintang tertinggi, bioma yang ada di lintang tertinggi adalah bioma tundra. Tadi Ibu sudah jelaskan sedikit. Jadi semakin dia ke atas, lintangnya bergerak ke atas ya, lintang 0, lintang 10, 20, 30, 40 sampai akhirnya mencapai lintang 90 derajat, itu suhu di lingkungannya itu akan semakin menurun. Semakin menurun berarti suhunya semakin dingin. Makanya semakin tinggi garis lintang suatu wilayah itu membuat suhunya semakin dingin. Oleh karenanya daerah tundra, bioma tundra ditutupi oleh es karena suhunya cukup dingin di daerah sana ya, karena penyinaran mataharinya intensitasnya cukup sedikit ya, cukup kecil intensitas penyinaran matahari. Tentunya kita sudah bahas di kelas 10 kemarin ya, dipengaruhi oleh rotasi bumi ya, yang rotasinya seperti gasing. Daerah sini karena penyinarannya cukup penyinaran mataharinya cukup baik, cukup banyak ya. Kemudian jumlah airnya cukup mencukupi untuk tumbuhan atau vegetasi bertahan, membuat daerah atau bioma di lintang ini memiliki bioma yang cukup bervariasi atau biodiversitasnya cukup tinggi.